Halo, selamat datang di Personal Trading Channel Tarot Trading Indonesia. Dengan saya sendiri Clarissa, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika dirasa resonate berarti otomatis memang benar energinya untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain. Jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pick a card trading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kita dan energinya juga biar bisa klop ya. Untuk di tema video kali ini yaitu seberapa ingin dia memperjuangkanmu. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card trading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card trading seperti apa. Nah, seperti biasanya ya teman-teman, untuk kartu pembukaan atau card opening, Clarissa menggunakan kartu oracle seperti biasanya. Dan dimana nanti ya ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman semuanya sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini, yaitu tentang seberapa ingin dia memperjuangkanmu. Oke, langsung saja tidak perlu panjang lebar, kita ambil kartunya. Dan kita coba shuffle. Ingat ya, teman-teman harus memfokuskan sama video kali ini, yaitu seberapa ingin dia memperjuangkanmu. Oke, kita coba shuffle sampai kita benar-benar mendapatkan kartu yang energinya memang sesuai sama kita. Oke, untuk kartu yang pertama, oke, kartu selanjutnya yang kedua. Dan yang keempat. Oke, coba akan Clarissa capture terlebih dahulu. Ya. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu. Dan di mana nanti ya, tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian.
Atau jika dirasa kalian bingung, tenang saja, kalian tidak perlu buru-buru ya. Karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin untuk memilih. Jadi, buat teman-teman misalnya nih ya, ingin membutuhkan waktu yang sekiranya itu cukup pas untuk memilih, kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian ya. Dan karena sifatnya juga general reading ya, jadi teman-teman juga bisa memilih lebih dari satu pilihan file. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 1, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 2 ataupun nomor 3. Sah-sah saja karena general reading, fun reading ya. Memang terkadang energi kita ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain. Jadi nggak apa-apa apabila teman-teman memilih lebih dari satu pilihan file. Dan buat teman-teman semuanya ya, yang sudah merasa memiliki pilihan kartu, sekarang akan saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang nomor 1 terlebih dahulu. Untuk kartu yang nomor 3 dan kartu yang kedua kita singkirkan sejenak karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang pertama terlebih dahulu. Oke, sekarang kita ambil kartu tarot versi pendampingnya untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail. Kita coba. Oke, kita ambil yang atas saja, satu kartu. Kartu yang kedua ada kartu Knight of Wands. Dan kartu yang ketiga ada kartu The Devil. One, two, three, four. One, two, three, four, five. Oke, kita sudah mendapatkan 5 kartu tarot pendamping. Dan kita lihat kartu yang selanjutnya. Oke, satu kartu terbuka. Di sini ada kartu Ten of Pentacle. Oke, yang selanjutnya ada kartu Ace of Cup. Yang selanjutnya di sini ada kartu Queen of Cup. Nah, sih kartu yang bagus semuanya untuk teman-teman yang memilih kartu yang pertama. Oke. 1, 2, 3, 4. One, two, three, four, five.
Ada kartu Crystal Clear Intention. Ada kartu Brilliant Ide. Ada kartu Relationship Harmony. Ada kartu Believe One. Ada kartu Clairvoyance. Di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu tentang seberapa ingin sih dia memperjuangkanmu. Nah, jika dilihat dari kartunya, sepertinya orang ini sangat ingin memperjuangkan kamu demi mendapat atau menggapai satu tujuan, yaitu bisa hidup bersama kamu dalam ikatan yang memang diresmikan sama Tuhan gitu. Terus juga di sini orang ini juga sepertinya yang saya lihat keniatan dia itu memang berdasarkan sudah dia pikirkan sebelumnya, sudah dia rencanakan. Karena mungkin dia berpikir dengan menjalin hubungan dengan kamu itu kok sepertinya itu banyak kecocokan gitu. Jadi kayak sepertinya kayak saya ini harus ada itikat gitu harus ada effort untuk benar-benar memperjuangkan dia gitu sampai benar-benar menggapai satu tujuan, yaitu bisa hidup bersama kamu. Dan di sini yang saya lihat juga cinta dia penuh warna di sini, dan orang ini memiliki pandangan yang cukup dalam terhadap hubungan. Yang artinya itu apa sih gitu? Ya, orang ini secara tidak langsung itu sudah tahu dan sudah paham tentang sisi terdalam kamu gitu. Cuman mungkin kayaknya kamu kurang merasa aja deh gitu. Karena yang saya lihat nih, orang itu kayak sudah memasuki relung hati kamu gitu. Kamu itu orang yang intinya itu bisalah diajak untuk prospek ke jenjang yang lebih serius daripada sebelumnya gitu. Terus juga kamu sepertinya dari segi pemikiran juga sepertinya cukup matang gitu. Jadi makanya orang ini kayak jauh-jauh hari itu sudah memikirkan tentang apa yang harus dia lakukan, yaitu memperjuangkan kamu untuk mendapatkan satu tujuan, yaitu bisa hidup bersama kamu dalam ikatan tali pernikahan. Terus juga di sini yang saya lihat kamu juga pernah sih dihadapkan sama beberapa lika-liku kehidupan di sini mengarungi gitu ketika mengarungi perjalanan cinta kamu bersama dia itu banyak masalah yang menghadang gitu. Ya mulai dari namanya setiap hubungan tentunya juga ada pro dan kontranya gitu. Mulai yang kayak mempengaruhi lah intinya gitu. Terus yang kayak ada hal yang gak membuat kamu ragu gitu. Tapi kekuatan cinta kalian berdualah berdualah yang akhirnya itu benar-benar bisa mematahkan itu semuanya. Jadi yang kayak di dalam lubuk hati kamu yang paling dalam itu kamu tanamkan gitu loh, bahwa sepertinya saya harus yakin gitu, karena orang ini sudah menunjukkan itikat ingin mengajak saya lebih serius gitu. Jadi makanya gitu. Jadi kayak yang sebelumnya kamu lebih insecure jadi lebih terbuka lagi sama dia, karena orang ini mampu menunjukkan itikat keseriusan dia terhadap kamu. Dan orang ini juga memperjuangkan kamu itu gak setengah-setengah gitu. Mulai dari awal cara dia mendapatkan kamu sampai saat ini tuh juga intinya itu perjuangan dia tetap gitu. Ya walaupun terkadang dia harus terjebak dalam situasi lelah gitu. Lelah itu dalam artian orang ini sih kayak berharap biar kamu itu bisa memahami apa yang dia rasakan gitu. Mungkin apabila kayak ketika nih orang itu sedang capek bekerja, sedang banyak pikiran gitu, otomatis pasti dia rada cuek gitu. Tapi sebenarnya orang ini tuh berharap terhadap kamu biar kamu itu lebih tahu gitu loh tentang apa yang dia rasakan gitu. Cuman yang saya lihat kamu itu orangnya tipe orang yang berpikir dewasa yang artinya itu kayak kamu selalu berpikir positif terhadap sesuatu hal yang terjadi gitu. Akhirnya kamu sama dia itu bisa sampai bertahan sampai detik ini gitu. Dan orang ini jauh lebih yakin gitu tentang kedepannya itu harus memperjuangkan kamu itu lebih giat lagi biar kamu semakin mantap dan semakin yakin gitu. Karena
memantapkan dan meyakinkan seseorang itu tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu. Ya mungkin contoh saja diri kamu gitu, flashback ke belakang kemarin, mungkin kamu kurang begitu yakin sama ini orang, tapi setelah orang ini berhasil meyakinkan diri kamu bahwa nih orang itu layak untuk diperjuangkan gitu, kamu jadi kayak melepas kewaspadaan tersebut dan mampu menerima dia. Jadi seperti itu. Yang artinya kan gak semudah itu untuk meyakinkan diri kamu. Karena jujur gitu, kamu itu tipe orang sebenarnya bukan tipe orang pemilih, tapi lebih ke was-was gitu. Karena kamu tidak mau intinya itu masuk ke dalam hubungan yang salah gitu loh. Jadi kayak kamu itu jadi lebih waspada, lebih insecure, lebih intinya itu kayak wanti-wanti saja. Jadi seperti itu. Bukan tipe orang yang pemilih ya sebenarnya. Kalau kamu itu tipe orang yang sebenarnya itu melihat dari segi itunya saja gitu. Terus juga di sini yang saya lihat gitu, ya kamu sepertinya juga sempat sih gitu. Maksudnya itu merasakan kayak apa ya? Kayak suatu penghalang besar yang terjadi dalam hubungan kamu gitu. Kayak kamu itu kayak terjadi, wah nih kenapa sih gitu. Padahal saya sudah berhasil yakin gitu, saya sudah berhasil, ini itu kayak tinggal satu langkah lagi sama dia gitu. Tapi kenapa gitu, kok justru sepertinya itu kamu itu dihadapkan sama situasi yang kayak bener-bener ada penghalang gitu loh buat kamu dan dia itu bisa bersatu. Tapi ya untungnya sih kamu selalu berpikir positif, yakin bahwa kedepannya itu masih bisa berbahagia dengan dia gitu. Jadi kayak otomatis hal tersebut berhasil kamu patahkan. Dan di sini yang saya lihat gitu, proses yang kamu lalui bersama dia itu juga bukanlah proses yang instan. Yang artinya itu apa gitu. Ya kamu sudah melalui proses dan tahapan yang cukup panjang buat kamu sama dia itu bisa bertahan sampai sekarang gitu. Dan kamu dengan dia juga sangat menikmati proses tersebut. Dan kamu yakin gitu, setiap kesulitan apapun yang flashback ke belakang kemarin kamu alami sama dia gitu, pasti akan ada hikmah di balik itu semuanya. Contohnya saja hikmahnya apa gitu. Ya, dia jadi lebih semangat, lebih gencar untuk memperjuangkan kamu daripada sebelumnya. Karena di sini yang saya lihat, kamu juga sepertinya itu sempat gitu ya terjebak dalam situasi yang berpikir dua kali gitu. Nih orang katanya serius, tapi kenapa kok perjuangannya sepertinya kurang terhadap saya? Kok justru malah saya yang berjuang gitu. Dan sampai akhirnya itulah gitu, Tuhan memberikan hikmah positif di balik itu semuanya. Yang artinya apa gitu, ya kedepannya kan orang ini jauh lebih memperjuangkan kamu. Bahkan di dalam hidup dia itu sudah tidak ada lagi yang dia perjuangkan selain menatap masa depan bersama kamu. Dan tentunya di sini Clarissa dapat melihat ya, ini orang itu orang yang baik gitu. Jadi kayak bener-bener orang ini tuh tidak pernah menganggap bahwa memperjuangkan kamu itu sebagai kesulitan di dalam hidup. Tapi dia menganggap adalah kayak bisa memperjuangkan kamu itu adalah anugerah yang indah gitu loh, yang benar-benar harus dia lakukan gitu. Jadi yang kayak otomatis ya walaupun sebenarnya memperjuangkan kamu itu juga cukup sulit gitu, tapi orang ini tuh kayak berusaha menikmati setiap momen yang terjadi di dalam hidup dia gitu. Baik contohnya saja momen kesulitan bersama kamu, sampai kamu benar-benar kalian berdua bisa melewati masa kesulitan tersebut gitu, sampai benar-benar yang kayak sebenarnya tinggal satu langkah lagi buat kamu dengan dia, intinya tuh menjemput jenjang yang sebenarnya itu kalian impikan. Terus juga di sini yang saya lihat, ya walaupun yang kayak kedepannya itu namanya setiap hubungan ya gitu, nggak selamanya itu bisa harmonis. Cuman yang saya lihat, karena kamu dengan dia mampu menikmati proses yang pernah terjadi gitu, ya mungkin kamu kedepannya itu tinggal, intinya itu tinggal enaknya saja. Kalaupun ada masalah, kalian berdua masih bisa mampu menghadapi. Dan di sini yang saya lihat, untuk halangan terbesarnya itu sebenarnya tidak ada, hanya masalah mungkin ya finansial aja. Tinggal nih orang itu mempersiapkan, dan intinya itu juga mempersiapkan apa sih gitu ya, mempersiapkan tabungan masa depan untuk mengarungi kehidupan rumah tangga bersama kamu nantinya. Dan di sini ada kartu Ace of Wands gitu. Apa sih Ace of Wands gitu? Kalau misalnya hati ini orang itu sebenarnya nggak perlu kamu ragukan gitu. Terkadang kamu juga ada sih gitu sisi yang kayak mikir yang aneh-aneh gitu loh. Maksudnya itu mikir yang aneh-aneh itu gimana gitu? Apakah sebesar itu cinta dia terhadap saya gitu? Mungkin nggak sih nih orang itu
mikirin saya juga gitu. Cuman yang saya lihat di sini apa yang dia katakan gitu. Tanpa kamu bertanya, cinta dia itu sudah begitu sempurna dan begitu besar untuk kamu gitu. Ya wajar sih apabila kayak kita berpikiran seperti itu, namanya kita juga cinta sama seseorang gitu. Cuman yang saya lihat, ya orang ini tuh sebenarnya itu nggak perlu kamu tanya, kamu dapat merasakan sebesar apa cinta dia terhadap kamu. Sampai ya kalau misalnya dia nggak cinta gitu, kenapa kamu saat ini tuh bisa nyaman sama dia gitu loh. Jadi kan sebenarnya orang ini tuh bisa memiliki kemampuan tahu bagaimana cara menaklukkan hati dan pikiran kamu, sampai benar-benar yang kayak kamu itu enggan ditinggalkan sama dia lagi gitu. Dan di sini juga Clarissa dapat melihat ya bahwa memang sih gitu. Namanya dihadapkan sama sebuah keputusan, apalagi keputusan tersebut itu keputusan yang bakalan kamu jalani di masa depan yang akan datang. Tentunya juga kamu itu tipe orang yang sangat mempertimbangkan hal tersebut gitu. Kamu juga intinya itu nggak ingin sih gitu flashback ke belakang kemarin tuh yang bener-bener terlalu cepet-cepet buru-buru gitu. Maksudnya terlalu cepet buru-buru itu yang artinya tuh kayak ngulu-ngulu pengen cepet-cepet nikah, pengen cepet-cepet apa gitu. Tapi kayak kami itu tipe orang yang sebenarnya itu menghargai sebuah proses gitu. Jadi yang kayak bener-bener ya sudah gitu. Lebih baik jangan terlalu berambisi cepet-cepet untuk memulai sebuah hubungan, tetapi yang kayak bener-bener nikmati saja gitu proses yang terjadi gitu. Tapi dalam artian tuh yang kayak kalian berdua itu masih sama-sama saling peduli dan memperhatikan satu sama lain gitu. Dan sampai akhirnya kamu berhasil memilih dia gitu. Itu kan yang artinya kayak kamu sudah benar-benar memproses di dalam pikiran kamu itu bahwa orang ini tuh orang yang seperti apa gitu. Orang yang benar-benar layak nggak sih untuk kamu perjuangkan. Jadi seperti itu. Dan di sini juga Clarissa dapat melihat ya bahwa sepertinya kayaknya dalam waktu dekat ini, atau mungkin ya kalau misalnya dalam waktu dekat atau enggak lama enggaknya itu kan sebenarnya relatif dari diri kalian masing-masing gitu. 1 tahun menurut saya itu cepat, tapi menurut kalian juga lama itu kan belum tentu juga gitu. Karena di sini yang saya lihat dalam waktu dekat ini sepertinya hati kamu akan merasa berbunga-bunga karena apa yang kamu inginkan bersama dia itu akan segera terlaksanakan. Dan tentunya ini semuanya itu adalah hasil dari buah kesabaran kamu dan ketelatenan kamu dalam mempertahankan hubungan ini sampai benar-benar momen indah tersebut datang menjemput kalian berdua. Terus juga Clarissa dapat melihat ya bahwa sebenarnya di sini kayak sudah banyak angan-angan gitu ya, angan-angan dari pikiran kamu dan dia yang sebenarnya itu ingin diimplementasikan untuk apa gitu ya, maksudnya itu mewujudkan, jangan cuma maksudnya itu jadi angan-angan aja. Nih orang juga sebenarnya itu ingin gitu loh, maksudnya itu cepet-cepet bisa merealisasikan tentang maksudnya itu angan-angan yang selama ini terpendam gitu loh. Tapi ya kayaknya nih orang itu kayak masih menunggu timingnya gitu, menunggu waktu yang pas kapan buat nih orang itu benar-benar mengajak kamu ke jenjang yang lebih serius gitu. Karena yang saya lihat ya mungkin kamu juga sempat sih merasa bahwa nah ini orang tapi kok terlalu lama juga ya ngulurnya gitu. Cuman yang saya lihat gitu, apa yang dia lakukan itu sudah benar gitu. Karena mungkin dia berpikir bahwa situasi saat ini tuh juga kurang kurang bagus gitu. Jadi kayak makanya orang ini berpikir ya udah deh gitu sampai menunggu waktunya itu bener-bener pas gitu loh buat kamu dan dia itu bisa bersatu ke depannya gitu. Dan di sini Clarissa juga dapat melihat ya bahwa sebenarnya itu gini loh. Orang ini tuh nggak melihat kamu cantiknya itu seperti apa, fisik kamu itu seperti apa, body kamu itu yang seperti apa. No, sebenarnya orang ini tuh memandang kamu bukan dari segi itu, tetapi memandang kamu itu dari segi cara pola pikir kamu, terus tentang kedewasaan kamu, sisi kedewasaan kamu, terus juga di sisi lain kamu itu tipe orang yang intinya tuh mandiri. Itulah yang membuat dia semakin ingin memperjuangkan kamu dan mempertahankan kamu gitu. Jadi jangan salah pilih gitu. Terkadang kan kita kayak terkadang apabila kita bercermin gitu ya, kayak kadang itu kayak ngaca gitu. Kurang apa ya gitu. Ataukah saya dandan yang seperti ini dan yang seperti itu? No. Cukup dandan senatural mungkin karena sebenarnya dia itu bukan suka berdasarkan dandanan kamu, berdasarkan fisik kamu, tapi dia benar-benar suka itu hati dan iman kamu. Jadi seperti itu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa
sebenarnya nih orang itu nggak usah, maksudnya itu nggak usah diambil pusing, nggak usah terlalu difikirkan gitu. Karena ya sebenarnya orang ini tuh nggak ada hal lain yang dia pikirkan selain memprioritaskan kamu dan ingin memperjuangkan kamu gitu. Ya karena apa gitu? Ya semakin kamu memikirkan hal tersebut, maka semakin lama pula hal itu bakalan terjadi. Dan itu yang membuat kamu justru malah emosi kamu meluap-luap gitu. Jadi lebih baik gitu daripada kamu terlalu memikirkan, semakin kamu pikirkan semakin lama terjadi gitu. Lebih baik ikuti saja gitu apa yang sudah Tuhan skenario berikan. Sembari itu kamu juga sambil berdoa sama Tuhan, minta agar benar-benar kayak kamu dan dia nantinya itu diberikan jalan kemudahan buat kamu dan dia itu bisa bersatu. Jadi seperti itu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat sih bahwa kayak kalian berdua itu sebenarnya sudah pasangan yang harmonis, pasangan yang serasi gitu. Cuman ya mungkin namanya setiap hubungan itu pasti ada aja ya titik kurangnya gitu. Apa sih yang harus kalian tingkatkan? Ya mungkin rasa kebersamaan dan saling peduli, memperhatikan satu sama lain itu yang sepertinya itu rada kendor gitu. Jadi sebisa mungkin jangan ada kata gengsi, nunggu dia yang memperbaiki, nunggu ini yang memperbaiki. Tapi sama-sama tanamkan di dalam jiwa kalian masing-masing bahwa kalian berdua itu memiliki satu tujuan yang sama gitu. Dan bagaimana untuk mempercepat satu tujuan tersebut gitu? Ya dengan cara saling mengkoreksi dan mau memperbaiki kesalahan satu sama lain. Itulah kunci utama di balik keberhasilan suatu hubungan. Terus juga di sini ya sepertinya orang ini tuh kayak menganggap ya, kayak memperjuangkan kamu itu adalah ide bagus gitu. Karena apa gitu? Menganggap bahwa itu adalah ide brilian gitu. Karena ya masa iya gitu di usia dia yang sekarang ini kayak maksudnya tuh masih aja musimnya tuh yang kayak bener-bener masih seneng-seneng, masih pacaran, masih having fun, masih apa gitu. No gitu. Jadi kayak bener-bener nih orang itu memiliki ide, ini adalah waktu yang tepat buat maksudnya nih orang itu bener-bener mengajak kamu menjalin hubungan yang lebih serius daripada sebelumnya gitu. Karena ya sepertinya kamu juga menunggu-nunggu momen tersebut gitu. Terus juga di sini ada kartu believe one. Believe one tuh yang artinya sebenarnya nih orang itu kayak bener-bener menginginkan gitu loh. Berharap, maksudnya itu berharap terhadap diri kamu biar kamu itu semakin percaya dan semakin yakin bahwa apabila kayak orang ini mungkin rada cuek, rada apa gitu. Orang ini nggak macem-macem kok, semata-mata ya orang ini tuh melakukan suatu pekerjaan yang memang harus dia lakukan secara semestinya gitu. Dan di sini Clarissa juga dapat melihat ya bahwa nih orang itu kayak sebenarnya itu tipe orang yang rada pemalu gitu loh. Maksudnya itu kayak kurang sedikit terbuka. Jadi kayak sebenarnya orang ini nggak bisa merangkai kata-kata manis atau kata-kata indah gitu ya. Jadi kayak terkadang itu nunggu kamu mancing terlebih dahulu baru nih orang ngomong. Tetapi sih sebenarnya nggak masalah. Yang penting orang ini kan sudah berusaha jujur sama kamu gitu. Terus juga di sini ya buat kamu sih sepertinya sudah cukup waktu kamu untuk mengelus dada gitu. Karena kesabaran kamu selama ini tuh akan tertebus dengan momen kebahagiaan yang bakalan kamu rasakan satu kali seumur hidup gitu. Dan orang inilah yang nantinya itu akan bener-bener membayar gitu loh. Maksudnya itu akan membayar janji-janji yang pernah dia katakan di awal dulu gitu. Karena ya mungkin orang ini tuh pernah sih mengungkapkan kata-kata ingin ngajak kamu itu ke jenjang yang lebih serius daripada sebelumnya. Cuman yang kemarin tuh kamu masih berpikir, terus kapan gitu jenjang serius tersebut berhasil saya dapatkan gitu. Nah, inilah gitu momen buat nantinya orang ini tuh bisa menepati janji dia gitu. Dan di sini ada kartu crystal clear attention yang artinya apa sih Kak gitu. Dalam artian orang ini tuh selalu berpikir positif di dalam pikiran dia gitu. Jadi kayak orang ini tuh tidak pernah mempedulikan gitu. Maksudnya tuh kata-kata orang lain gitu. Terkadang kan setiap orang itu juga misalnya itu kayak butuh pendapat dari orang lain gitu. Misalnya itu yang kayak gini, gimana nih menurut kamu nih orang gitu, gini nggak gitu. Orang ini tuh tidak pernah maksudnya tuh memandang gitu. Maksudnya tuh kayak cacian atau mungkin kayak perkataan dari orang lain yang intinya tuh ingin menjebloskan kalian berdua gitu. Jadi kayak orang ini tuh berdasarkan keyakinan dia aja gitu. Dia yakin bahwa kedepannya tuh bisa hidup berbahagia bersama kamu. Walaupun juga kemarin flashback ke belakang kemarin gitu, rintangannya juga gede. Jadi seperti itu.
Oke, terus lanjut lagi buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 2. Oke, kita coba kita lihat tarot versi pendampingnya. Kira-kira mampu memberikan jawaban yang lebih detail apa? Kita coba. Di sini ada kartu The High Priestess. Terus ada kartu The Hermit. One, two, three, four. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada kartu Connect of Phone. Di sini ada kartu Connect of Pentacle. Oke, di sini ada kartu Eight of One. One, two, three, four, five. Oke. Di sini ada kartu Live Review. Ada kartu Breathe. Ada kartu Neutral.
Ada kartu patience. Ada kartu passion. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi di sini yaitu tentang seberapa ingin dia memperjuangkanmu. Nah, ya jika dilihat dari kartunya memang sih gitu, saat ini kayaknya kamu ngerasa deh bahwa kayaknya diri kamu itu nggak diperjuangkan sama dia, bahwa yang kayak cinta kamu kok gitu-gitu aja, dan kondisi asmara kamu itu yang kayak biasa banget gitu, dan kamu akhirnya tuh kayak bener-bener ngerasa mungkin nggak sih gitu, nih orang itu bener-bener serius atau memang orang ini tuh tidak ingin sama sekali memperjuangkan aku gitu. Sebenarnya bener-bener di sini tuh yang kayak kelihatan ya, kamu itu manyun gitu, kamu itu bener-bener yang kayak sudah lemes banget, sudah memasrahkan semuanya sama Tuhan, yang kayak sudah itu tuh sudah lah gitu, kayaknya nggak ada effort deh buat nih orang itu memperjuangkan aku gitu. Justru yang kayak malah itu di sini yang saya lihat ya, bahwa di sini tuh kayak kelihatan banget gitu sisi cemas gitu. Takut apabila nih orang itu hanya mempermainkan kamu, hanya ingin maksudnya tuh mempermainkan hati dan pikiran kamu, terus juga menyelingkuhi kamu, mengkhianati kamu, atau jangan-jangan kenapa gitu ya, saya ini seorang kekasih gitu, tapi kok kayaknya ini rasa dari kamu ini, perjuangan kamu kok ya kurang gitu loh, kok justru malah sepertinya itu yang kayak cenderung berjuang itu saya gitu. Contoh saja yang selalu nge-WA kamu, nelpon kamu, yang kayak ada keinginan untuk menghubungi dia duluan, itu kayaknya kamu deh gitu loh. Jadi kayak bener-bener itu yang membuat kamu jadi kayak berpikir, nih orang itu sebenarnya seberapa besar sih dia memperjuangkan aku gitu. Nah, di dalam pikiran kamu kan seperti itu. Cuman ya sebenarnya di sini yang Clarissa lihat, apapun yang kamu rasakan itu sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan gitu. Karena apa? Ya sebenarnya nih orang itu tipikal seseorang yang penuh dengan perjuangan gitu, penuh dengan intinya itu keniatan dalam memperjuangkan suatu hubungan gitu. Ya apabila kayak muncul sesuatu hal yang seperti itu muncul karena mungkin pemikiran kamu saja, karena apa yang kamu rasakan itu tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan kok gitu. Dia sama sekali tidak ada energi untuk mempermainkan kamu gitu. Justru malah kedepannya itu, di kesempatan kedepannya gitu ya, dia ingin memperbaiki hal yang maksudnya itu pernah terjadi yang membuat kamu menjadi cemas, membuat kamu jadi kayak berpikir yang enggak gitu. Dia akan menebus hal tersebut gitu. Karena apa gitu? Ya orang ini sih saat ini energinya itu kayak bener-bener sedang lelah-lelahnya, bukan lelah sih, maksudnya tuh kayak ngebagi waktu antara pekerjaan, waktu untuk keluarga, waktu untuk diri kamu itu masih sangat terbatas gitu. Dan sepertinya kayak dia tuh habis pulang kerja gitu ya, pulang tuh langsung kayak capek gitu. Jadi ya kayak mungkin kamu merasakan energinya itu kayak nih orang itu kurang perjuangan, kurang perhatian sama kamu. Masa aku terus yang perhatian sama kamu sedangkan kamu tidak gitu. Cuman di sini yang saya lihat, kamu juga harus memahami gitu posisi dia. Karena nih orang kan bukan tipe orang yang masih itu pengusaha, orang yang bekerja di dalam bidang dia sendiri. Ya misalnya nih orang pengusaha gitu, nih pasti juga orang itu sedang sibuk-sibuknya gitu. Tapi percaya gitu bahwa sebenarnya apapun yang dia lakukan saat ini semata-mata buat kalian berdua gitu. Dan yang saya lihat di sini, dia nggak aneh-aneh sama sekali kok gitu. Karena sebenarnya orang ini tuh sangat ingin memperjuangkan kamu, tapi berhubung waktu dan situasinya yang tidak mendukung gitu. Jadi yang kayak ya kesannya tuh perjuangan dia tuh berkesan yang biasa-biasa aja. Ya di sini sebenarnya dia cukup paham kok tentang kesedihan yang kamu alami saat ini gitu. Mungkin kamu sih saat ini tuh sudah mungkin kayak hampir ya, energi cinta kamu itu sudah hampir punah gitu. Karena apa? Ya kayaknya perjuangan dia itu yang gitu-gitu aja, justru yang kayak malah terjadi suatu problem gitu, yang kayak seolah-olah ingin berupaya untuk memperbaiki itu aku gitu, sedangkan dia itu kayak enggak sama sekali. Sebenarnya bukan seperti itu sih gitu. Nih orang itu diam bukan berarti dia nggak berpikir, tapi diam itu sebenarnya nih orang itu nunggu kamu bener-bener ngerasa tenang dulu gitu. Karena basically tahu sendiri gitu, kamu itu orang itu gampang marah, pemarah, gampang ngambek lah intinya. Jadi nih orang itu sebenarnya orang yang bisa dan mampu memahami karakter kamu gitu. Jadi nih orang itu tahu selanya itu bagaimana gitu. Masih itu mengambil sisi terbawah kamu itu di kala kamu itu benar-benar tenang gitu. Kalau misalnya kamu di saat emosi, nih orang kayak melakukan suatu tindakan, takutnya itu bukan malah damai tapi tambah rancu. Jadi seperti itu. Jadi kayak lebih memilih nih orang itu diam gitu.
Terus juga di sini yang saya lihat kamu juga flashback ke belakang kemarin tuh kayaknya berusaha mencari-cari ya. Maksudnya itu mencari-cari tahu tentang orang ini sebenarnya itu seberapa besar sih cinta dia ini untuk aku gitu. Cuman kayaknya kamu belum mendapatkan hal tersebut deh gitu. Sebenarnya dia cinta atau enggak itu sebenarnya nggak usah kamu cari gitu. Kamu cukup dapat merasakan tentang tindakan dia bagaimana ke kamu gitu. Cara dia memperlakukan kamu, bagaimana cara dia eh, berkomunikasi sama kamu, itu pasti kamu dapat merasakan kok gitu. Maksudnya tentang kedalaman hati dia terhadap kamu itu seperti apa. Dan di sini yang saya lihat cinta dia itu cinta yang benar-benar cinta yang penuh dengan apa ya, hati gitu ya. Cinta yang benar-benar penuh dengan lubuk hati dia yang paling dalam gitu. Karena di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa di sini tuh kayak sebenarnya nggak ada yang harus kamu cari gitu loh. Sebenarnya cukup kamu rasakan aja. Kamu nantinya tuh akan tahu gitu loh. Masih itu segede apa cinta dia gitu. Dan di sini sampai akhirnya yang kayak kamu itu banyak-banyak doa gitu. Dalam artian tuh banyak diri kamu untuk saat ini tuh lebih banyak mendekatkan diri sama Tuhan gitu. Karena ya kayaknya itu kayak gini loh. Ya Tuhan gitu, berikanlah aku ini jalan keluar gitu dari maksudnya itu masalah yang saat ini sedang aku hadapi gitu. Karena saya merasa bahwa kayaknya dia tuh kurang memperjuangkan aku deh gitu. Cuman yang saya lihat ya, kayaknya nih orang itu apabila kayak kamu berpikiran terus-terusan seperti itu, dia bakalan lebih menunjukkan deh gitu. Maksudnya itu biar lebih kelihatan kali ya gitu. Cuman yang kayaknya itu memang sih gitu. Tanpa kamu suruh pun nih orang itu bakalan, maksudnya itu eh sisi perjuangan dia tuh bakalan kelihatan sendiri gitu loh. Maksudnya tanpa kamu meminta. Mungkin untuk saat ini tuh dia belum bisa melaksanakan hal tersebut. Karena jika dilihat itu ya mungkin juga urusan dia itu juga banyak gitu. Bukan cuma hubungan kamu aja gitu. Jadi kayak mungkin ke depannya apabila urusan dia selesai, baru dia bakalan menunjukkan sisi keseriusan tersebut. Terus juga di sini, dan orang ini tuh tipe orang yang benar-benar sangat memikirkan masa depan ya gitu. Jadi kayak makanya gitu, dia untuk saat ini tuh lebih menunjukkan sisi perjuangan dia tuh dengan bekerja keras gitu daripada ngegombal gitu. Maksudnya itu menunjukkan perjuangan yang abal-abal gitu. No, dia bukan tipe orang yang seperti itu. Karena yang saya lihat di sini, tipe orang seperti dia itu tipe orang yang benar-benar sangat memprioritaskan masa depan. Jadi kayak dia tuh berharap dengan bekerja keras gitu ya, dia mendapatkan penilaian positif dari diri kamu, biar kamu juga masih itu lebih yakin gitu loh terhadap diri dia. Karena apapun yang dia lakukan tuh sebenarnya semata-mata ya untuk apa ya di sini ya, semata-mata untuk masa depan kalian gitu loh. Terus juga di sini ya sebenarnya sih nggak ada kata terlambat ya buat memperbaiki, walaupun kayak hati kamu saat ini tuh kayak sudah terlanjur rapuh gitu. Rapuhnya juga karena kamu sebenarnya tuh merasa di dalam diri kamu sendiri sih sebenarnya gitu, dan hal itu juga nggak sesuai dengan fakta gitu. Kamu kan merasa kayak kurang diperjuangkan sama dia, dan yang kayak perjuangan dia itu yang biasa banget gitu. Cuman kamu harus tahu juga gitu loh bahwa apapun yang dia lakukan saat itu semata-mata untuk masa depan kamu ke depannya. Dan di sini hilangkanlah pikiran yang benar-benar mengganggu kamu gitu. Maksudnya itu yang kayak pikiran yang enggak gitu. Misalnya nih orang itu sebenarnya ada seseorang yang lain nggak sih yang saat ini dia pikirkan, atau jangan-jangan nih orang memang nggak serius sama aku hanya untuk seneng-seneng aja. Kalau bisa sih buang semua pikiran-pikiran yang seperti itu, karena semakin kamu berpikir seperti itu malah semakin ngebuat dia itu semakin jenuh dan bosen sama kamu. Alhasil hal tersebut bisa saja terjadi gitu, karena kan dia merasa dituduh dengan sesuatu hal yang sebenarnya nggak dia lakukan gitu. Itu juga di sini ya sepertinya orang ini sudah mempersiapkan rencana indah buat kamu ke depannya. Rencana apa itu? Ya mungkin kayaknya untuk masihnya ke jenjang pernikahan kayaknya sih masih butuh waktu yang cukup rada lama sih ya. Cuman yang setidaknya kayak kamu itu diberikan suatu kepastian dari dia tentang maksudnya tuh hubungan ini tuh dibawa kemana, itu yang membuat kamu sepertinya cukup lega ke depannya gitu. Karena di sini sepertinya nih orang itu akan memberikan kamu itu kejutan gitu loh. Kejutan yang bukan kejutan berupa barang ya, tapi kejutan yang kayak momen satu kali seumur hidup yang gak bakalan kamu lupakan gitu loh.
Terus juga di sini ada kartu passion. Passion tuh apa sih gitu? Ya sebenarnya sayang sih apabila hubungan kamu dan dia itu tidak kalian pertahankan, tidak sama-sama kalian perjuangkan. Karena apa? Ya sepertinya kamu dan dia itu banyak kecocokan sih gitu. Cuman ya memang kayak kamu itu sifatnya itu rada sensitif sih. Jadi kayak terkadang itu muncullah pikirannya enggak gitu. Dan kamu juga maksudnya itu sebenarnya sama dia itu masih masih itu belum 100% yakin sih. Karena apa gitu, ya ini orang kan belum menunjukkan sisi perjuangan dia yang sesungguhnya. Cuman di sini Clarissa dapat melihat kok gitu, bahwa yang kayak nantinya itu keharmonisan apapun gitu seiring berjalannya waktu itu akan sama-sama menguat satu sama lain gitu. Terus juga di sini ada kartu passion. Patience itu yang artinya kayak apa sih yang harus kamu lakukan tindakan kedepannya. Ya sebenarnya sih nggak ada tindakan yang aneh-aneh ya gitu. Cukup pelihara hubungan kamu bersama dia. Dan niscaya gitu, saya yakin bahwa momen membahagiakan tersebut akan menghampiri kalian berdua gitu. Dan di sini yang saya lihat untuk cinta dia itu bener-bener cinta yang natural ya, yang artinya tuh kayak cinta yang nggak dibuat-buat gitu, cinta yang berdasarkan hati dan pikiran dia itu sinkron jadi satu gitu. Jadi buat kamu sih nggak usah khawatir. Terus juga di sini ada kartu Bride. Walaupun orang ini bukan sosok seseorang yang romantis, yang pandai mengutarakan kata-kata manis, kata-kata cinta untuk kamu, tapi percayalah gitu ya. Walaupun kamu menilainya saat ini tuh kayak perjuangan dia tuh yang rada biasa banget gitu. Cuman saya yakin apabila kayak kamu tinggal one step lagi ke jenjang yang lebih serius, dia pasti akan menunjukkan tentang perjuangan dia itu seperti apa ke kamu gitu, untuk menebus segala kesalahan yang pernah terjadi sama kamu gitu, untuk lebih meyakinkan lah intinya gitu bahwa cinta saya ini nggak main-main kok sama kamu gitu. Terus juga di sini ada kartu live review yang artinya itu ya sudah gitu, kalau bisa sih tutup semua gitu. Maksudnya itu tutup semua momen-momen kelam yang pernah kamu rasakan sama dia gitu. Cobalah gitu ya, problem hidup tersebut kamu rubah sebagai pembelajaran diri untuk masih itu biar hubungannya itu semakin membaik gitu loh, bukan jadi malah memperkeruh, akhirnya bertengkar, akhirnya cekcok lagi. Jangan gitu, tapi lebih masih itu gunakan masa lalu yang buruk itu digunakan sebagai motivasi lah untuk kedepannya itu biar semakin bagus lagi. Oke? Dan sekarang coba akan Clarissa lanjut buat teman-teman yang memilih kartu selanjutnya, yaitu kartu yang nomor 3. Oke, kita ambil kartu tarot versi pendampingnya. Kira-kira mampu memberikan jawaban dan gambaran seperti apa? Di sini ada kartu The Emperor. Oke. One, two, three, four. Terus yang kedua ada kartu The Lovers. Kita lanjut lagi. Kita ambil yang ini. Di sini ada kartu Two of Wands. Ada kartu Connect of One.
Ada kartu Three of Wands. Di sini ada kartu ini ya, Two of Pentacle. Ada kartu The Hermit. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, you are safe. Terus juga ada kartu Indigo and Crystal Children. Ada kartu Courage. Ada kartu Moon Cycles. Terus juga ada kartu Gift from God. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi tadi, yaitu seberapa ingin dia memperjuangkan kamu gitu. Nah, kalau kartu yang nomor 3 dilihat dari energi kartunya, sepertinya orang ini memang niatan tidak ingin memperjuangkan kamu. Karena apa gitu? Ya sepertinya orang ini hanya mempermainkan hati dan perasaan kamu saja. Karena ya sepertinya kamu memikirkan dia, tapi ini orang sebenarnya itu memikirkan orang lain, dan ada orang lain juga di dalam hatinya. Dan itu yang membuat kamu sebenarnya cukup merasa sebel gitu. Karena apa gitu? Ya kamu sudah niat sama dia, kamu sudah bertekad sama dia, kamu sudah menunjukkan intinya itu yang terbaik sama dia. Tapi apa gitu? Yang kamu dapatkan justru sepertinya memang kayak kamu sudah merasakan gitu bahwa orang ini tuh nggak ada effort sama sekali buat memperjuangkan kamu gitu. Dan itu yang membuat kamu sebenarnya cukup merasa tersiksa gitu loh. Karena apa gitu? Ya cinta kamu tulus gitu, tapi dia nggak tulus banget sama kamu. Justru kayak malah berniat jahat sama kamu gitu. Dan kayak di sini tuh kayak terjadi suatu penyesalan gitu loh. Penyesalan seumur hidup yang kamu rasakan gitu. Karena apa? Ya kayaknya kamu harus terjebak dalam situasi yang salah deh. Kamu mengenal orang yang bener-bener nggak tepat gitu loh. Padahal jika dilihat gitu ya, di awal itu kayak dia itu terlihat banget gitu, orang yang tegas, orang yang seolah-olah itu bisa meyakinkan gitu loh. Bisa meyakinkan terhadap diri kamu bahwa sebenarnya saya ini layak untuk diperjuangkan. Tapi setelah kamu menjalin hubungan bersama dia, justru bukan itu, tapi justru malah pengkhianatan, kebohongan, dan alasan yang selalu dia buat mengelabui kamu. Sebenarnya kamu orang yang pintar kok, kamu cukup merasakan hal tersebut. Cuman kayak sepertinya kamu belum mendapatkan titik terang aja dan bukti secara nyata buat mengungkapkan tentang dia yang sesungguhnya itu seperti apa gitu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat sih gitu. Dan di sini yang saya lihat tuh ada kartu The Lovers tuh yang apa gitu. Padahal di sini tuh kayak kamu sudah terlanjur cinta sama dia, terlanjur sayang sama dia, dan kamu sudah menaruh harapan sama dia. Tapi justru bukan hal itu ya, bukan keindahan dan cinta yang kamu dapatkan, justru kebusukan dan kepahitan. Dan itu yang membuat kamu itu kayak semakin nggak ngeh lagi buat memperjuangkan dia gitu. Dia aja nggak memperjuangkan kamu gitu. Jadi kayak kamu lebih berpikir buat apa gitu, saya
berjuang buat orang yang nggak ingin memperjuangkan saya gitu. Justru malah yang kayak bermain-main, bersenang-senang bersama orang lain gitu. Karena di sini Clarissa dapat melihat ya, sepertinya orang ini tuh tipe orang yang fantasi penjajakan cinta dia itu masih sangat tinggi. Yang artinya orang ini tuh belum mampu bisa berpikir serius. Orang ini tuh hanya ingin seneng-seneng aja gitu loh. Sampai bener-bener dia merasa puas baru dia bisa serius gitu. Dan salahnya gitu ya, bukan salah kamu juga sih gitu. Kamu itu korbannya gitu loh. Di sini kayak memang terlihat ya, cinta dia itu memang di awal tuh begitu kuat, begitu nyata. Tapi setelah semuanya dia dapatkan gitu, justru kayak malah orang ini baru terlihat kedok aslinya itu seperti apa. Justru kamu di sini tuh yang kayak seolah-olah sudah tidak mendapatkan lagi yang namanya kasih sayang, sudah tidak mendapatkan lagi yang namanya perhatian. Justru malah siksaan hati dan pikiran yang selama ini menyelimuti diri kamu. Karena apa gitu? Ya orang ini tuh hanya memodusin dan mem-PHP-in kamu saja gitu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa sepertinya kayak kamu itu seolah-olah energi kamu itu benar-benar merasakan suatu kesedihan gitu. Karena apa gitu? Ya kenapa sih gitu? Tiap saya merasa senang saja dikit gitu ya, kok saya dipertemukan dengan seseorang yang busuk lagi seperti ini gitu. Ya sebenarnya ini bukan hal yang mengapokkan kamu ya, tapi ini adalah memang kayak segala sesuatu ujian yang memang dihadapkan Tuhan buat ini itu buat kamu itu bisa melewatinya, bisa atau enggak gitu. Dan di sini saya yakin kok bahwa kamu itu bisa gitu. Di balik kesulitan ini pasti kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar sayang sama kamu dan sangat ingin memperjuangkan kamu, bukan malah yang seperti dia gitu. Dan untuk saat ini sepertinya kayak kamu itu benar-benar ingin meninggalkan dia gitu. Maksudnya tuh ingin meninggalkan dia secara sepihak gitu. Tanpa maksudnya tuh entah dia nerima atau enggak. Yang penting ini adalah keputusan terbulat kamu gitu. Karena apa? Ya sepertinya kamu sudah merasakan bahwa hati kamu saat ini tuh sudah dipermainkan sama dia. Dan kamu juga sepertinya tuh sudah dihianati sama dia gitu. Jadi kayak makanya lebih milih kamu buat move on saja. Daripada nanti luka hati kamu semakin lama semakin parah. Jadi yang kayak lebih berpikir untuk membulatkan tekad gitu bahwa dia itu sudah tidak layak lagi untuk kamu perjuangkan gitu. Cuman di sini yang sepertinya tuh kayak kamu lagi mencari-cari deh gitu. Maksudnya tuh mencari-cari tentang bukti nyata, tentang maksudnya tuh tentang kebusukan dia itu seperti apa. Karena jika dilihat ya gitu, saat ini kamu belum mendapatkan bukti yang cukup kuat. Maksudnya tuh buat ini tuh ngomong sama dia gitu bahwa selama ini ternyata aku ini cuma kamu buat sebagai permainan aja gitu loh. Dan di sini kamu juga masih sempat loh, masih itu kayak mempertimbangkan dia, yang artinya itu kayak memberikan dia sebuah kesempatan kedua, ketiga, keempat, bahkan kelima gitu. Tapi yang saya lihat apa nih, orang kan masih tetap jiwa dia itu jiwa-jiwa bebal. Jadi kayak otomatis dalam artian tuh apabila orang ini tuh belum di dalam hati dia tuh kayak hasrat dia atau mungkin kayak tentang fantasi dia itu belum terpenuhi gitu, maka otomatis orang itu akan mencoba membuka hubungan baru sampai benar-benar dia itu merasa puas dan yakin gitu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat sih gitu. Ya mungkin di awal dulu gitu memang sih cinta kamu itu berbunga-bunga sama dia gitu. Bahkan di awal saja gitu kamu gak bisa tidur gara-gara dia gitu. Kamu ingin selalu berkomunikasi sama dia, ingin selalu gitu terkoneksi sama dia. Tapi sekarang gitu jangankan terkoneksi gitu, intinya kayak ketemu wajah aja dia kayak sudah kamu itu gak berharap gitu. Karena saking dalamnya luka yang dia buat di dalam hati kamu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa di sini tuh yang kayak orang ini tuh seolah-olah itu kayak menari-nari, tertawa-tawa di atas penderitaan kamu gitu. Sedangkan di sini yang saya lihat, kamu itu merasakan suatu kepedihan, kamu itu merasa suatu kegalauan berat gitu atas tindakan yang dia lakukan terhadap kamu, sampai benar-benar kayak kamu sudah tidak mampu lagi menatap masa depan. Hanya cara kamu saat itu bagaimana terbebas dari dia dan bagaimana cara menyembuhkan luka hati kamu saat ini gitu. Dan yang saya lihat tenang saja gitu. Di balik itu semuanya juga pasti ada hal yang positif yang nantinya itu akan kamu dapatkan. Tentunya di sini kayak Tuhan menghilangkan seseorang itu tanpa sebab gitu. Masih itu bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan gitu. Karena ya memang orang ini tuh nggak baik untuk kamu, makanya kamu akan nantinya itu akan digantikan sama seseorang yang jauh lebih layak untuk kamu perjuangkan. Dan orang ini juga nantinya itu benar-benar akan sama-sama memperjuangkan untuk mendapatkan satu tujuan, yaitu kebahagiaan. Untuk orang ini gitu, orang yang saat ini sedang menjalin dengan kamu gitu, lebih baik nggak usah terlalu difikirkan gitu, karena semakin
kamu pikirkan, ya semakin kamu akan pusing tujuh keliling. Karena apa? Ya orang ini tuh sama sekali tidak ada effort untuk masih itu memperjuangkan kamu, justru malah melukai hati kamu saat ini yang saya lihat. Karena apa? Ya orang ini tuh masih jiwa seneng-seneng dia, masih jiwa petualang dia, masih terbang sana sini tuh masih sangat tinggi. Jadi jangan harap kamu bisa menaruh harapan lebih sama dia gitu. Terus juga di sini ada kartu courage. Courage itu apa sih gitu? Ya courage di sini adalah kartu yang benar-benar kayak menunjukkan gitu bahwa nih orang itu sebenarnya sudah tidak sama seperti yang dulu. Karena apa gitu? Dulu dia begitu merangkai kata-kata indah untuk kamu. Justru kayak dulu itu kayak menjanji-janjikan kata-kata manis untuk kamu. Tapi sekarang apa gitu? Justru yang terjadi malah kekecewaan. Kekecewaan yang kamu dapatkan justru malah yang kayak energi, bukan kebahagiaan yang kamu rasakan. Karena apa gitu? Ya kayak ini nih orang sudah berubah 360 derajat gitu. Sampai yang kayak bener-bener nantinya tenang saja gitu. Dari kesulitan yang saat ini kamu hadapi, tentunya kamu akan mendapatkan hadiah dari Tuhan nantinya. Hadiah apa gitu? Ya kamu akan digantikan dengan seseorang yang jauh lebih layak untuk kamu perjuangkan. Orang yang lebih dewasa, orang yang intinya tuh yang pasrah untuk kamu gitu. Kamu orang yang baik, tentunya kamu pasti akan dipertemukan dengan orang yang baik gitu. Dan untuk saat ini lebih baik bentengi aja diri kamu gitu ya. Bentengi aja diri kamu terhadap apa gitu. Ya masih itu kayak biar kamu itu kedepannya tuh lebih hati-hati lagi dalam memilih, dan kamu itu biar nggak salah pilih. Karena sudah cukup satu kali ini saja kamu tersakiti, jangan sampai kamu tersakiti lagi. Dan tentunya untuk saat ini sih lebih baik perbanyak dekatkan diri kamu dengan Sang Pencipta, dan lebih dekatkan lagi diri kamu dengan keluarga, dengan sahabat atau orang-orang di sekeliling kamu. Karena hal itulah yang membuat kami itu jadi terhibur, daripada semakin lama semakin terpendam kamu yang kayak mengurung diri di kamar sampai benar-benar semuanya nggak enak makan, nggak enak apa gitu. Jangan seperti itu. Lebih baik gunakan waktu kamu untuk kumpul-kumpul sama keluarga, setidaknya bisa mengurangi beban dan pikiran kamu. Ceritakan sama orang-orang yang terdekat kamu. Tentunya dengan kamu menceritakan tentang hal tersebut gitu, saya yakin kok bahwa intinya luka hati kamu itu akan sembuh dengan sendirinya, dan hapus semuanya memori tentang dia. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya. Aku ingetin lagi ya buat teman-teman yang ingin personal reading, silahkan ya, tentang semua keterangannya, cara-caranya, langkah-langkahnya, tentang price-nya semuanya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, kalian silakan subscribe ya channel Tarot Trading Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih ya.